Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran fisika. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi tentang besaran dan satuan. Part pertama yaitu tentang besaran. Selalu terapkan protokol kesehatan, lakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Sebelum memulai video ini, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kahfi. Apa yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari yaitu besaran dalam ilmu fisika. Besaran itu apa sih? Apa yang dipelajari di fisika? Yang pertama kita belajar yaitu tentang hakikat ilmu fisika. Apakah yang dimaksud dengan fisika? Istilah fisika berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu physis, yang artinya alam. Dalam hal ini berarti fisika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan alam atau sains yang berisi kajian tentang sifat dasar materi atau zat dan energi serta reaksi antara materi tersebut dan energinya. Berarti fisika itu adalah cabang ilmu yang mempelajari keterkaitan antara materi dan energi. Materi di sini yaitu benda-benda mati seperti motor, meja, sebuah bola, sebuah bandul, dan lain-lain. Energi yaitu power atau kekuatan untuk melakukan usaha atau kerja. Di mana tujuannya yaitu mempelajari keteraturan alam untuk mengolah dan mengambil manfaat bagi kehidupan. Ya, ini adalah hakikat dari ilmu fisika. Perkembangan fisika dari masa ke masa. Ada masa mekanika klasik yaitu ukuran benda besar dengan kecepatannya normal. Ada mekanika kuantum yaitu ukuran benda sangat kecil dan mendekati ukuran nano 10 pangkat min 9 meter. Ada teori relativistik yaitu kecepatan sangat cepat yaitu mendekati kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan ada masa teori medan kuantum, yaitu benda dengan kecepatan dan ukuran sangat kecil. Pengertian besaran. Besaran didefinisikan sebagai sifat benda atau gejala alam yang bisa diukur. Sesuatu yang dapat diukur. Jadi apapun bisa diukur, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Ini disebut sebagai besaran. Nah, ini merupakan contoh pengertian besaran dalam ilmu fisika. Contoh yang pertama adalah kecepatan mobil Ferrari dan kecepatan kuda. Nah, artinya mana yang disebut besaran? Yang disebut besaran adalah kecepatan. Ya, kecepatan itu disebut besaran. Kenapa disebut besaran? Karena dia bisa diukur. Berikutnya adalah suhu tubuh manusia atau suhu suatu ruangan. Berarti yang disebut besaran dalam ilmu fisika yaitu suhu. Kenapa? Karena suhu bisa diukur dengan alat ukur yaitu termometer. Berikutnya ada tinggi badan. Nah, yang disebut besaran yaitu yang tinggi. Kenapa tinggi disebut besaran? Karena bisa diukur. Berikutnya adalah lamanya waktu pertandingan sepak bola. Arus listrik yang mengalir dalam kabel pada suatu rangkaian listrik tertutup. Yang disebut besaran, ini waktu. Yang disebut besaran, arus listrik. Massa badan anak berusia 10 tahun. Nah, yang disebut besaran yaitu massa. Sampai di sini paham ya? Apa itu besaran dalam ilmu fisika? Apa saja sih jenis-jenis besaran? Besaran ini kebagi dalam beberapa kelompok ya. Yang pertama, ini yang paling inti adalah yang paling dasar adalah besaran pokok. Besaran pokok didefinisikan sebagai besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung dari besaran lain. Nah, ini besaran pokok yang ada dan penggunaannya. Jadi besaran pokok yang pertama adalah suhu. Suhu yaitu mengukur seberapa panas suatu benda. Yang kedua ada massa. Massa mengukur kandungan materi benda. Ada panjang, yaitu mengukur panjang benda. Jumlah zat mengukur jumlah partikel yang terkandung dalam benda. Ada intensitas cahaya,
mengukur seberapa terang cahaya yang jatuh pada benda. Ada waktu, mengukur selang waktu dua kejadian. Dan yang ketujuh ada arus listrik, yaitu mengukur aliran muatan listrik dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Jadi besaran pokok ini sudah ditetapkan oleh para ahli fisika terdahulu, di mana dasarnya yaitu dia berdiri sendiri, tidak bergantung dari besaran lain, ya. Dan ada 7 besaran pokok. Ini kalau kita singkat akronimnya untuk mempermudah, yaitu SMP jiwa, ya. SMP jiwa. S-nya ada suhu, massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik. Ya, untuk memudahkan 7 besaran pokok, ingat saja SMP jiwa. Sampai di sini besaran pokok. Berikutnya ada tabel besaran pokok, ya. Tadi besaran pokok ada 7. Ini ada tabel besaran pokoknya: panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ini ada satuannya, ada dimensinya, ada alat ukurnya. Dan besaran pokok tambahan yaitu ada 2, yaitu sudut datar, satuannya radian, sudut ruang atau steradian. Nah, yang kita pelajari pertemuan ini yaitu tentang besaran. Nanti setelah ini kita belajar tentang satuan dan yang lain-lainnya. Nah, ini besaran pokok nih ada 7, ya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran yang kedua yaitu besaran turunan, yaitu besaran yang tersusun atau kombinasi dari beberapa besaran pokok. Berikut adalah tabelnya. Nah, ini ada besaran turunan pertama adalah luas. Luas disingkatnya yaitu A, ya, dalam fisika. Nah, luas ini digabung atau kombinasi dari besaran pokok. Jadi besaran pokok digabung lebih dari satu besaran pokok, itu namanya besaran turunan. Dan luas ini kalau kita perhatikan, luas itu adalah gabungan dari panjang dikali lebar, ya. Panjang itu adalah besaran pokok dan lebar itu adalah besaran pokok juga, ya. Jadi panjang, lebar, tinggi itu sama. Nah, ini terdiri dari dua besaran pokok nih, panjang dan panjang atau lebar. Maka luas ini adalah besaran turunan. Besaran turunan yang berikutnya adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini didapat dari gabungan beberapa besaran pokok, yaitu kecepatan kan rumusnya jarak dibagi waktu. Nah, jarak ini kita sebut sebagai panjang dibagi dengan waktu. Panjang dan waktu adalah dua besaran pokoknya. Maka kecepatan masuk ke dalam besaran turunan. Berikutnya ada percepatan. Percepatan ini gabungan dari kecepatan dibagi waktu. Begitu juga dengan momentum. Momentum adalah massa dikali kecepatan. Gaya, massa dikali percepatan. Nah, besaran-besaran ini disebut sebagai besaran turunan, ya, karena terdiri dari dua besaran pokok atau lebih. Berikutnya, tabel besaran turunan ada usaha, energi, tekanan, daya, massa jenis, dan yang lainnya, ya. Intinya yang di luar 7 besaran pokok, di luar 7 SMP jiwa, itu disebut besaran turunan. Besaran yang ketiga ada besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya massa, waktu, suhu, jarak, kelajuan, potensial listrik, usaha, energi, dan sebagainya. Contohnya ketika kita mengukur massa tubuh, didapatkan hasilnya 50 kg. Ya, ini merupakan contoh besaran skalar karena hanya menunjukkan nilai, yaitu 50. Besaran yang keempat yaitu besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Ya, beda dengan skalar. Kalau skalar hanya memiliki nilai, tapi kalau vektor memiliki nilai dan arah. Contohnya mengukur kecepatan, percepatan, gaya, momentum, medan magnet, dan sebagainya. Ini contohnya mengukur kecepatan mobil 60 km per jam ke timur, ya. Ini ada nilai 60 dan arahnya, ya, ke timur. Itu merupakan besaran vektor. Oke, selesai besaran, ya. Ada besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor. Agar lebih memahami materi ini, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Berikut ini adalah contoh besaran pokok. Mana jawaban kalian? Jawaban yang tepat adalah besaran pokok, yaitu yang C, suhu. Kenapa? Karena suhu masuk ke 7 besaran pokok. Kalau kita ingat akronimnya SMP jiwa. Berarti ini S, ya, suhu.
Contoh soal yang kedua, di antara kelompok besaran di bawah ini, pasangan yang semuanya besaran turunan adalah, ingat sekarang besaran turunan berarti di luar 7 besaran pokoknya. Kita perhatikan option pilihannya, jawabannya adalah yang D, usaha, gaya, dan daya. Di sini di A, kenapa salah? Karena ada suhu, ini besaran pokok. Di yang bagian B ada intensitas cahaya, ini besaran pokok. Di C ada panjang, itu besaran pokok. Di E kuat arus listrik, suhu, dan waktu, ini besaran pokok ya. Jadi jawabannya yang D. Soal yang ketiga, mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 80 km per jam ke arah utara. Hal ini merupakan contoh besaran. Nah, di sini ada nilai 80 dan ada arah utara. Nah, ini berarti jawabannya adalah betul, jawabannya adalah D, vektor, karena memiliki nilai 80 km per jam dan arahnya ke utara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.